Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kotri Minati Naili dari kelompok 3 Client Center, mentornya Teh Audi. Di sini saya akan sedikit mereview materi pada latihan kepemimpinan yang telah dilaksanakan selama 3 hari. Baik, materi pertama yaitu ada materi IMAPKIN. IMAPKIN sendiri singkatan dari Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling. Jadi IMAPKIN ini didirikan pada bulan Desember 2007 pada Kongres 1 IMAPKIN. Kemudian IMAPKIN sendiri merupakan suatu forum silaturahmi mahasiswa bimbingan dan konseling dari seluruh Indonesia. Bertukar informasi dan pengalaman agar semakin memperkaya keilmuan tentang bimbingan dan konseling. Nah, jadi IMAPKIN ini organisasi atau komunitas yang sudah resmi di Indonesia untuk seluruh mahasiswa bimbingan dan konseling gitu. Kemudian IMAPKIN juga adalah sebagai tali silaturahmi antara mahasiswa sebelumnya atau senior BK sebelumnya sampai dengan mahasiswa yang sekarang gitu. Jadi itu tidak akan pernah terputus tali silaturahminya dari komunitas IMAPKIN ini. Kemudian fungsi-fungsi atau manfaat dari IMAPKIN itu sangat banyak ya. Kayak kita saling bertukar informasi, kayak misalkan di zaman saya itu BK permasalahan itu seperti ini dan penyelesaian itu seperti ini. Nah, makanya kenapa banyak mahasiswa BK yang gabung dalam IMAPKIN ini sangat banyak wawasan ya, banyak wawasan dan juga pengetahuan dari senior BK sebelumnya atau atasnya. Dikarenakan kalau menurut saya setiap zaman itu berubah, pasti ada info yang dulu itu tidak tersampaikan sekarang, atau info sekarang itu tidak tersampaikan pada waktu itu. Jadi kan kalau misalkan ada komunitas atau organisasi dalam yang sama-sama satu jurusan atau satu tujuan, itu kan bisa saling melengkapi informasinya. Mungkin cukup untuk materi mungkin. Selanjutnya yaitu ada materi kedua, yaitu ada materi public speaking. Public speaking sendiri adalah suatu proses komunikasi yang berkelanjutan, dan biasanya public speaking itu identik dengan orang yang bisa berbicara di depan banyak orang, tetapi tidak harus di depan banyak orang juga. Jadi dia bisa berbicara dengan baik dan bisa atau mempunyai info untuk disampaikan kepada para pendengar. Public speaking juga bisa disebut retorika dalam bahasa Yunani. Dan walaupun public speaker atau pembicaranya itu sebelum melakukan public speaking itu punya metode-metode tersendiri, seperti sudah tahu apa yang ingin dibicarakan kepada para pendengar, kemudian rangkaian apa saja yang ingin dibahas. Kan public speaking juga punya etika, kayak apa aja nih yang gak boleh bahas dari masalah ini, apa aja yang harus dibahas tuh. Dan public speaking ini dinyatakan berhasil apabila sudah mencapai goalsnya. Dan maksudnya mencapai goals itu para pendengar itu mengerti apa yang dimaksud public speakernya ini gitu. Misalkan si public speaker ini membicarakan tentang bagaimana cara menangani mental sehat yang baik, dan setelah dia menjelaskan secara rinci dan secara dengan baik, si pendengar ini mengerti maksud dari public speakernya apa, dan itu dinyatakan sudah berhasil gitu public speakingnya gitu. Kemudian jenis-jenis public speaking juga
pendengar gitu kan. Terus yang kedua penyampaiannya. Jadi penyampaiannya kayak meliputi apa saja yang ingin disampaikan kepada para audiensnya, kemudian merencanakan dan menambah informasi. Jadi public speaker ini berbicara kepada audiens, dia kan sudah punya kajian apa saja yang ingin dia bahas kan. Dan kalau misalkan dia lebih ada sedikit pengetahuan atau informasi dari kajian itu, dia bisa menambah dari situ. Kemudian ada faktor public speaking, maksudnya ya yang membawa seperti suara, intonasi. Jadi kalau sebagai public speaking itu kita suaranya nggak bisa monoton, nggak bisa datar aja, tergantung situasi agar para pendengar itu mendengar secara aktif. Jadi tidak hanya mendengar dengan terlibat, tapi dia mendengar dan juga memahami. Yang kedua ekspresinya. Sebagai public speaker, kita ini nggak bisa berbicara dengan banyak orang tanpa ekspresi, karena kayak tatapan mata atau dengan cara melihat dengan audiens itu sudah termasuk komunikasi seperti itu. Kemudian ada pembenaran kata. Jadi public speaker itu kata-kata yang dilontarkan itu harus tersusun dengan rapi agar bisa dimengerti oleh para pendengar. Tetapi public speaking juga tidak harus dengan melulu seperti merencanakan apa saja sih yang ingin dibicarakan, apa saja yang harus disampaikan oleh para pendengar. Ada juga public speaking yang dengan cara spontan apa yang ingin dibicarakan, karena terkadang ada satu pemikiran yang terjadi gitu kan, yang bisa disampaikan secara langsung atau dengan secara spontan. Mungkin untuk materi public speaking cukup di situ. Selanjutnya ada materi analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT itu adalah metode perencanaan yang berpengaruh kepada setiap seperti komunitas atau organisasi. SWOT sendiri itu ada artinya. S itu strength atau kekuatan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang ketiga ada opportunities atau bisa disebut peluang. Dan yang terakhir ada threat yang artinya itu ancaman. Maksudnya apa dari kekuatan, kelemahan, peluang atau ancaman itu? Jadi semisalkan kita ingin memasuki sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, dan kita ini harus sudah tahu kekuatan apa yang kita punya sebelum kita masuk ke organisasi tersebut. Terus kelemahan apa saja yang bisa kita dapatkan, kayak misalkan kelemahan kita itu apa kalau misalkan memasuki organisasi tersebut. Yang ketiga peluang, kayak emang kalau misalnya kita masuk organisasi ini, peluang apa yang bakal kita dapat. Dan yang terakhir itu ancamannya, threats-nya. Jadi kalau misalkan kita bergabung dalam atau berkecimpung dalam suatu hal, kita harus tahu ancaman apa yang bisa kita dapat seperti itu. Ini juga berlaku kepada perusahaan-perusahaan yang misalkan ingin membuat suatu perusahaan atau pekerjaan, pasti si yang punyanya ini udah tahu kayak misalkan peluangnya itu berapa, ancamannya itu apa, atau kelemahannya apa, dan juga kekuatan dari yang dia punya itu apa gitu. Karena kalau misalkan kita tidak menganalisis dengan baik maupun dengan metode analisis SWOT atau enggak dengan cara pikiran saja, kalau misalkan kita tidak menganalisisnya, kadang kita belum tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dibenarkan, apa yang harus dibuang seperti itu. Karena kan yang namanya berorganisasi, yang namanya bekerja, yang namanya masuk ke sebuah komunitas, itu kan pasti ada baik buruknya untuk kedepannya. Kayak waktu kita yang terbuang, waktu kita yang disisihkan untuk kegiatan tersebut. Dan kita tuh harus sudah tahu apa yang baik untuk kita dan yang buruk untuk kita. Dan mungkin cukup sekian untuk materi ketiga. Yang keempat itu ada materi manajemen aksi. Aksi
mengajukan aksi ke pihak manajemen. Aksi juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu aksi sporadis yang tidak ada rencana matang, biasanya itu spontanitas, ada yang aksi dia ikut seperti itu. Dan kedua ada aksi terencana yang punya target dan juga sudah matang itu apa yang ingin disuarakannya. Dan lebih baik itu kita melakukan aksi terencana karena dia udah tahu isinya, sudah tahu apa yang dibahas, dan sudah tahu dampak buruknya dan tidak hanya ikut-ikutan gitu. Dan kemudian ada perangkat aksi juga. Yang pertama itu korlap. Apa itu korlap? Dia yang tahu gimana situasi lapangan itu lagi puas apa enggak dan masih baik untuk anggotanya apa enggak, seperti itu. Yang kedua ada orator. Orator itu dia yang berbicara mewakili anggota-anggota yang ikut aksi tersebut. Kemudian ada MC aksi. Jadi maksudnya kan karena aksi ini sudah tersusun, dia udah tahu nih, jadi MC aksi ini untuk mempersilahkan kepada orator, kepada orator-orator lain untuk berbicara gitu. Kemudian ada negosiator. Jadi kalau misalkan dia yang bernegosiasi kepada pihak polisi atau kepada yang penahannya. Terus kemudian ada humas. Humas itu bertugas sebagai dia yang memberitahu di sini ada aksinya, ini tempatnya di tempat ini gitu. Jadi kalau misalkan kalian ingin melakukan aksi bisa melakukan di tempat ini seperti itu. Kemudian ada border. Border ini biasanya dilakukan sama laki-laki di pinggir-pinggirnya untuk melindungi para anggota aksi di tengah. Jadi biasanya kan perempuan juga banyak naik aksi. Jadi dia bisa di tengah dan di border sama laki-laki. Tujuannya kan kayak misalkan aksi kalau misalnya udah kelas suka diculik sama pihak polisi gitu. Jadi ada bordernya. Itu yang terakhir ada dokumenter. Dokumenter ini biasanya dia nggak ikut bersuara atau tidak ikut ini, tapi dia yang mendokumentasikan manajemen aksi tersebut. Sekian dari materi manajemen aksi. Kemudian yang materi kelima adalah teknik persidangan. Teknik persidangan dalam organisasi itu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Maksudnya hasil yang maksimal itu pasti setiap ada persidangan ada permasalahan yang dimasalahkan. Nah, cara menyelesaikannya itu dengan di persidangan. Dan biasanya kalau misalkan sudah dilakukan dengan teknik persidangan, itu udah ditetapkan keputusannya pada saat ketukan terakhir pada akhir sidang. Dan sifatnya itu tidak bisa diganggu gugat kecuali ada sidang berikutnya seperti itu. Dan juga ada beberapa teknik persidangan. Yang pertama yang itu ada sidang pleno. Sidang pleno itu diikuti oleh seluruh peserta, baik para saksi atau yang ingin melihat gitu. Terus dipimpinnya oleh presidium sidang dan juga dipandu steering komite. Dan hasilnya itu hasil dari sidangnya ditentukan dengan cara musyawarah, bukan dengan cara bagaimana bukan hanya kesalahan dari terduga. Jadi kalau misalkan sidang pleno itu hasilnya ditetapkan dengan cara musyawarah bersama-sama. Yang kedua adalah sidang paripurna. Sidang paripurna juga sama ketetapannya dengan sidang pleno. Jadi hasil akhirnya ditentukan dengan cara musyawarah. Yang ketiga itu ada sidang komisi, diikuti anggota masing-masing komisi, dipimpin oleh pimpinan dibantu dengan sekretaris bidang. Dan ada pun banyak sidang lainnya dan biasanya ditentukan dengan cara kesalahan si terduga dan di hasil akhirnya keputusannya ada di hakim seperti itu. Dan ada pun ketukan palu sebagai aturan tuh yang pertama, satu ketukan itu untuk mengesahkan atau memberi interupsi, misalkan ada saksi atau
kali ketukan itu untuk seperti membuka sidang atau menutup sidang atau mengesahkan keputusan final hukuman kepada terduga. Sebenarnya teknik persidangan ini bisa tidak hanya dilakukan pada kejahatan-kejahatan yang berat seperti masalah-masalah atau argumen-argumen yang harus didiskusikan, itu bisa menggunakan teknik persidangan. Tetapi permasalahannya beda, tidak seberat seperti permasalahan yang ada di pengadilan. Teknik persidangan juga bisa dilakukan di sekolah atau di perguruan tinggi, tapi dengan dosis yang berbeda gitu. Misalkan dipimpinnya oleh ketua dari pengurus tersebut gitu, bukan oleh hakim atau semacamnya. Selanjutnya materi terakhir itu ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seorang atau sekelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi maksudnya kepemimpinan di sini yaitu bisa mengatur anggotanya, bisa mengatur dirinya sendiri. Tapi sebelumnya kepemimpinan itu harus ada di dalam diri kita masing-masing. Maksudnya kenapa kita harus ada rasa kepemimpinan di diri masing-masing? Karena setiap orang itu perlu pemimpin untuk dirinya sendiri agar dia tidak diperbudak oleh orang, agar dia punya prinsip hidup sendiri tanpa hanya mengikuti orang lain gitu. Dan kalau misalkan si pemimpin ini sudah merasa saya bisa memimpin diri saya sendiri, saya juga siap untuk memimpin kelompok saya atau anggota-anggota saya. Dan yang namanya pemimpin itu tidak bisa hanya dengan penglihatan orang. Jadi kayak misalkan saya mengira si A ini atas menjadi pemimpin, tapi si A ini tidak merasa siap untuk menjadi pemimpin, maka itu lebih baik untuk tidak menjadi pemimpin karena dia sendiri tidak siap untuk menjadi pemimpin. Dan adapun tipe kepemimpinan itu seperti autokratik, tipe paternalistik, ada tipe karismatik, ada tipe laissez-faire, ada tipe militaris. Kemudian jika ingin menjadi pemimpin, ada teori-teori yang harus dipahami oleh si pemimpin tersebut seperti coaching, sporting, atau delegating. Maksudnya gimana? Seorang kepemimpinan itu harus bisa menjadi coach, bukan menjadi yang di atas atau di depan. Karena yang namanya kepemimpinan atau pemimpin itu lebih baik dia tuh berada di samping anggotanya. Jadi dia bukan mendorong, bukan menyuruh, tapi dia sama-sama melakukan ayo tuh. Karena pemimpin yang baik itu dia bisa membawa anggotanya menjadi sama seperti dia, bukan hanya merasa saya ini pemimpin kalian, saya harus dihormati gitu. Dan seorang pemimpin itu harus bisa membuat keputusan dan bisa mengambil keputusan tanpa ada perasaan yang berlebih. Jadi pemimpin itu harus mengedepankan logika dibanding perasaan. Dan kenapa kebanyakan pemimpin itu laki-laki? Karena laki-laki itu lebih sering menggunakan logika dibanding perempuan. Karena perempuan itu kebanyakan menggunakan perasaan kayak kasihan karena dia melihat latar belakang si orang tersebut. Jadi kalau misalnya pemimpin itu tidak bisa hanya melihat latar belakangnya, tapi dia juga harus melihat kemaslahatan di komunitas tersebut. Mungkin cukup sekian resume materi yang saya dapat pada latihan kepemimpinan 1. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.